Halo, assalamualaikum guys. Welcome to Ana Silmia channel. Kali ini aku mau share nih gimana cara bikin semur daging yang empuk dan enak. Insya Allah lancar masaknya ya. Stay tune guys. Bahan-bahannya gampang banget guys. Ini ada kemiri, ada bawang putih, ada bawang merah. Nah kalau untuk 1 kilogram 1 kilogram itu bawang putihnya 7 atau sampai dengan 8, bawang merahnya juga sama, dan kemirinya itu sekitar 1 genggam ya. Bisa dihitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sekian. Pokoknya kalau beli rencengan itu sekitar 1 renceng, dan itu ngebuat dagingnya itu, semur dagingnya itu nanti lebih medok gitu guys. Nah ini untuk jenis dagingnya, aku beli daging untuk khusus daging untuk rendang. Jadi dari sananya udah dikotak-kotakin gitu loh. Ini untuk mempermudah aja ya buat kita yang males motong. Jadi aku udah beli yang segede-gede gini nih dari sananya. Itu aku beli 2 kilo, tapi untuk kali ini aku masaknya 1 kilo ya guys. Nah ini another plastik. Nah ini satu plastiknya itu 1 kilo. Kotak besarnya kayak tadi. Ini aku potong-potong 3 potong, bisa dibuat 3 potong atau 2 potong setebel-tebel ini ya, kurang lebih. Nah tapi karena kalau misalkan kalian lihat perbedaan, ada yang lebih tebel, ada yang lebih tipis. Nah itu sebetulnya karena si daging ini itu masih ada esnya gitu. Lebih baik dagingnya itu udah nggak dingin ya guys, lebih gampang. Nah ini 1 kilonya sebanyak ini. Bisa dikira-kira kalau misalkan memang beli dagingnya itu bukan daging yang yang udah dipotong-potong, yang udah dipotong kotak. Nah ini bisa terlihat seperti potongannya. Nah untuk aku sendiri, karena aku nggak terlalu suka daging yang memang ada lemaknya di dagingnya itu ya, karena kalau lemak itu ngeganggu nanti si kuahnya itu kayak ada grinyolnya gitu. Nah jadi aku ambilin nih lemak-lemaknya, bisa kelihatan ya perbedaan lemak sama tendonnya itu. Nah ini lemaknya yang putih, jadi agak keras gitu guys di dagingnya. Bisa kita ambilin lemak-lemaknya. Ini separohnya udah aku ambil ya, jadi terlihat ya dagingnya lebih tipis. Nah ini masih ada lemak-lemaknya, kita ambilin. Nah disambi bumbunya tadi yang udah ditulis di depan itu kita ulek, atau boleh banget kalau kalian nggak mau ngulek juga di blender pun boleh. Kita sambil milih-milihin ya, ngebersihin lemak-lemaknya itu yang ada di dagingnya. Nah aku suka tendonnya justru yang grinyel-grinyel itu, jadi kalau digigit itu mantep gitu. Nah kalau tendonnya aku nggak buang ya gitu. Segimana kalian, kalau nggak suka lebih alot, dagingnya bisa dibuang juga. Setelah dibersihin beberapa kali, pakai garam sedikit, pakai lemon sedikit, atau jeruk nipis boleh. Setelah dicuci bersih baru kita taruh di wajan. Nah ini pastikan tangannya bersih juga ya guys, jadi aku cuci tangan dulu juga. Setelah itu dimasukkan di wajan. Kita nanti akan tambahkan minyak. Nah kita tambahin minyak sayur kurang lebih 3 sendok makan ya. Masukin minyaknya 3 sendok makan, kita taburi di atas dagingnya tadi. Nah setelah minyak kita persiapkan, tambahkan 12 sendok kecap gitu ya, karena aku susah megang kecapnya, jadi aku langsung taruh di sini 12 sendok kecap. Sendoknya sendok makan ya, jadi nggak harus sendok yang aku pakai pun kalian bisa pakai. Selanjutnya tambahkan lada atau merica. Nah aku pakai yang saset, jadi sekitar 7 atau 8 saset, itu depends. Kalau kalian mau lebih lada lagi boleh tambahin lagi, tapi kalau aku cukup di 8. Kita taruh lagi di atasnya dan tambahkan daun salam. Nah ini harus ya, karena lebih wangi nantinya, lebih menggairahkan gitu wanginya. Oke.
Kalau aku taruh di situ sekitar 5 daun saja, aku ambil lagi karena ini kelebihan satu ya guys ya. Jadi 5 atau 7 boleh. Kalau 3 juga boleh, tapi mungkin kurang wangi kalau 3 gitu. Nah setelah cuci tangan lagi, kita aduk-aduk pakai tangan. Ini harusnya pakai plastik, tapi karena plastiknya lagi habis, jadi langsung aja pakai tangan ya. Yang penting tangannya bersih, harus dicuci dulu. Oke? Nah kita uleni sampai semuanya rata, sambil menunggu ulekan dari si tadi bumbu-bumbu yang tadi kita haluskan itu. Ada kemiri, bawang putih, bawang merah. Nah jadi kalau kalian mau pakai lada atau merica yang nggak bubuk juga bisa langsung diulek, itu tanpa garam ya guys. Jadi cuman bumbu yang tadi dilihatkan di depan saja. Nah setelah kita campur-campur sampai rata, pastikan rata ya kita campurnya seperti itu. Nah setelah dirasa sudah rata, kita lanjutkan untuk memasukkan bumbu. Bumbu yang sudah diulek atau di blender tadi, kita masukkan ke dalam daging yang sudah kita siapkan ini. Nah ini kurang lebih sebanyak ini ya bumbunya. Ulangi lagi, kita campur-campur lagi. Kalau misalkan kalian mau mencampur bumbu ini sama yang tadi, tambah minyak, tambah lada segala macem, bisa juga boleh. Jadi sekaligus gitu dalam satu kali campuran gitu ya, nggak masalah. Yang penting kuncinya itu adalah merata ke seluruh permukaan dagingnya gitu. Kita aduk-aduk lagi sampai merata. Nah ini posisinya masih mati ya guys, apinya. Jadi jangan sekali-kali melakukan ini pada saat api nyala. Jadi ini belum dinyalakan apinya, hanya baru ditaruh di wajannya aja gitu. Jadi setelah kita campur, barulah kita make sure semuanya udah tercampur, baru kita nyalakan kompornya seperti itu. Nyalakan kompornya sedang saja. Nah setelah ini kita jangan tambahkan air, kita tutup aja ya, seperti ini. Kita tutup aja dulu, apinya sedang, supaya apa? Supaya si minyak tadi dan bumbu-bumbu tadi meresap ke dagingnya. Setelah itu kita tambahkan air, tapi air ini harus air mendidih guys. Jadi airnya itu nggak boleh air dingin ya, sampai dia surut seperti ini. Jadi tambahkan air mendidih, kita tutup lagi sampai airnya agak sedikit surut. Nah ini sudah agak surut ya airnya. Oke. Nah setelah airnya surut, kita tambahkan lagi air mendidih lagi. Jadi sambil masak daging sebelahnya bikin air panas juga kayak gitu. Boleh dari air dispenser pun nggak masalah. Yang penting yang wajib adalah air panas. Kenapa? Itu kuncinya supaya dagingnya itu empuk gitu, nggak keras. Karena ini masih ada airnya ya, kita tutup dulu aja sampai dia sedikit berkurang airnya. Nah sekiranya memang dibutuhkan tambahan air dan kita cobain dulu dagingnya masih belum matang, kita tambahkan lagi air mendidih tadi. Jadi biasanya untuk menambahkan air mendidih itu sekitar setengah jam ya. Setelah setengah jam kita cek lagi, kita tambahkan airnya. Nah ini nggak usah ditambahin kecap dulu guys. Yang penting tambahin air dulu. Nah nanti kita baru coba rasanya gitu ya. Yang penting bumbu yang tadi sudah meresap dan kita tambahkan airnya supaya dagingnya matang betul. Nah bisa jadi kalian mau setengah matang pun boleh.
kalau memang sukanya tekstur dagingnya itu tidak terlalu lembut gitu. Dan ini tampilannya ya setelah penambahan air yang kedua, jadi warnanya masih coklat ya, nggak terpisah gitu karena kita memang tambahkan air panas. Setelah itu kita aduk-aduk lagi, kita cek kematangan dagingnya apakah sudah matang, sudah cukup kematangannya atau tidak, dan bisa mulai dicoba rasanya. Nah, untuk penambahan rasa kalian boleh menambahkan lagi kecap, boleh juga tidak, itu segimana kalian suka tingkat manisnya gitu ya. Jadi kalau misalkan suka manis, tambahkan lagi kecapnya, tapi kalau ternyata sukanya cukup berarti tidak perlu ditambahkan lagi kecapnya. Oke, setelah dirasakan ditambah kecap, kita aduk-aduk lagi. Setelah itu baru kita tambahkan garam. Jadi setelah semuanya dan dagingnya hampir matang, baru kita tambahkan garam guys. Nah, garamnya itu sedikit aja, cukup sekira-kiranya 1 sendok teh ya, atau setengahnya. Nah, untuk aku ini aku coba setengah dulu karena nggak terlalu suka yang terlalu asin gitu. Kita masukkan dan kita aduk-aduk kembali. Nah, sangat gampang kan guys? Jadi tadi sangat mudah tuh ditemuin, caranya juga gampang dan bahan-bahannya juga sangat mudah. Bisa banget diikutin di rumah, atau bagi anak kos pun ini gampang banget, kalian bisa masak di rice cooker juga bisa. Nah, inilah tampilannya seperti yang di depan tadi, sudah matang. Ini sudah aku matikan ya kompornya. Jadi matangnya sudah cukup, rasanya sudah oke, dan siap disantap. Mantap nih. Good luck guys. Selamat mencoba, semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Bye-bye.